1129. Judul: Dunia di mana tidak ada gunanya untuk hidup. Chapter dimulai ketika Angkatan Laut ingin membantu Saturn. Namun, dia menyuruh mereka mundur. Saturn berkata, dia dengan mudah bisa menghindari tusukan Bonnie jika dia mau. Saturn lalu mencabut pedang itu dan darahnya menghilang. Saturn menyerang balik Sanji dan Bonnie dengan melepaskan aura yang sama seperti saat dia muncul. Keduanya terpental, kepala mereka pun berdarah, namun tidak meledak. Kizaru minta maaf karena dia sedang tidak bisa bergerak dan gagal menyelesaikan misi. Saturn berkata, tidak masalah, namun tidak biasanya pekerjaan Kizaru lamban. Saturn mencoba menginjak Luffy, namun Franky menolongnya dengan menarik Luffy memakai tangannya yang memanjang. Luffy masih sadar, tapi tidak berkata apa-apa di chapter ini. Tapi setelah itu, Saturn membuat Franky, Bonnie, Sanji, dan Vegapunk tidak bisa bergerak karena kekuatan misteriusnya. Vegapunk berkata, jika bukan kekuatan sains, ini pasti kekuatan buah iblis. Saturn mencekik Bonnie, dan Bonnie meneriakinya, kau telah membunuh ayahku. Sedikit flashback terjadi. Kita melihat Bonnie kecil berdansa dengan Kuma yang membuat irama musik genderang Nika. Kemudian flashback lainnya, Kuma adalah bagian dari ras Buccaneer. Ayahnya dari Buccaneer dan ibunya manusia normal. Pada zaman dulu, ras Buccaneer sering melakukan sebuah kriminal dan mereka adalah percabangan dari ras raksasa yang membuat secara fisik mereka sangat kuat. 47 tahun lalu, di kerajaan Sorbet, karena tes darah dari pemerintah, Kuma dan keluarganya ditangkap menjadi budak dan dibawa ke Mari Geosi. Legenda Nika sudah diceritakan turun-temurun dari ras Buccaneer. Dan saat ayah Kuma menari dengan irama genderang Nika, dia ditembak oleh Tenryubito karena terlalu berisik. 38 tahun yang lalu, Tenryubito mengadakan sebuah permainan pemburuan manusia di pulau yang tidak berafiliasi dengan pemerintah. Tenryubito melepaskan budak-budak yang bermasalah bersama dengan penduduk God Valley, kemudian memusnahkan mereka. Alasan kenapa Tenryubito mengincar God Valley, karena pulau itu adalah pulau dengan banyak kekayaan alam dan berani memakai nama God. Padahal mereka bukan dewa. Permainan tahun ini belum dimulai. Namun, Saint Figureline Girling dijagokan untuk menang. Girling muda sangat tampan, seperti Shanks, dengan rambut setengah bulan, tanpa janggut seperti sekarang. Dan banyak Tenryubito yang menyukainya. Saturn ada di sana. Wajahnya tak berubah seperti sekarang, dan mendengar kalau anak Buccaneer kabur dari penjara. Kita melihat Kuma diseret ke lapangan oleh budak lain. Bagian ini kelanjutan kilas balik yang dilihat Bonnie di chapter 1074. Lalu, tiba-tiba muncul dua bayangan. Orang misterius. Ihau. Tunggu kalian. Kau pastilah si Buccaneer, bintang di turnamen ini. Aku paham maksudnya. Aku memang besar. Mereka bilang darah raksasa mengalir di dalam dirimu. Kita dapat melihat bahwa dua bayangan misterius tersebut adalah dua budak anak-anak. Emporio Ivankov muda dan seorang gadis bernama Ginny atau Gini. Ivankov terlihat sangat mirip dengan penampilan dewasanya. Ginny adalah gadis yang tersenyum dan berambut pendek serta sedang makan sepotong daging. Ginny berkata, bukankah kakakku juga besar di sini? Lalu Ivankov menjawab, hanya wajahku yang besar. Tunggu, bukan itu intinya bodoh. Ivankov berbicara dengan Kuma. Ivankov juga berbicara
Aku memilih untuk hidup. Bagaimana denganmu?